di acara Ayo Hidup Sehat. Nah, Dr. Alin, kalau tadi kita udah ngobrol dengan Dr. Ari, seorang spesialis penyakit dalam dan konsultan bagian perut dan juga bagian pencernaan. Sekarang kita mau ngobrol mengenai soal pembedahan nih. Sini ada Dr. Nasser, seorang ahli bedah. Dr. Nasser, selamat siang. Selamat siang. Nah, ini banyak orang takut dibedah, Dok. Dokter pasti punya pengalaman nih, orang-orang yang harusnya dibedah tapi takut sekali dibedah. Mungkin dokter bisa kasih penjelasan kepada masyarakat mengenai hal ini. Iya, bagaimanapun usus buntu itu pengobatannya itu memang dibedah. Itu nggak mungkin ya, Dok, ya? Satu-satunya. Ya. Kalau mau benar dibedah. Karena tadi kan udah terangkan itu ada kantong di situ menumpuk segala katakanlah sisa kotoran dan infeksi, dan masalahnya itu tidak bisa obat yang ditelan atau yang diminum tidak bisa sampai ke sana oleh pengaruh pembuluh darah yang sudah terbendung situ. Itu dulu persoalannya. Itu alasannya makanya satu-satunya dengan pembedahan. Nah, nggak perlu khawatir dengan pembedahan itu karena ada beberapa cara sekarang ya. Konvensional kan disayat. Itu pun konvensional itu sayatnya kecil. Kecil, berapa senti sih kira-kira? Masyarakat pasti pengen tahu dong. Iya, kalau konvensional itu tergantung lah. Kalau dia itu infeksi usus buntunya itu klasik, ya, dengan cara konvensional itu kalau saya mungkin 3-4 cm cukup. Sayatan ya. Seperti tadi Dr. Ari sudah menjelaskan di arahnya itu seperti persis di garis yang diarahkan. Sorry dok, 3-4 cm itu bekas lukanya atau memang ususnya yang dibuang? Bekas luka di kulit. Tapi kalau ususnya sendiri ada tergantung. Dibuang itu di pangkal ususnya. Pangkal ususnya. Mungkin nanti tadi ada gambarnya. Itu pengaruh ini akutnya usus buntu atau memang semua standar kayak gitu dok? Misalnya dipotongnya berapa senti ususnya atau gimana gitu? Selama usus buntu itu tidak dengan komplikasi dia udah pecah, istilah awalnya pecah atau bocor atau udah sampai menginfeksi jaringan yang lain, itu dipotong persis di pangkalnya. Oh gitu. Jadi dipotong itu jangan sebatas berapa diameter pangkalnya itu. Diameter pangkal itu kadang-kadang nggak lebih dari 1 cm. Cukup itu. Nah, jadi bukan ususnya yang dipotong, Angel. Pangkalnya. Jadi itu memang umbai cacingnya. Atau memang yang umbai cacingnya sendiri yang tadi kayak cacing itu yang diambil. Itu yang meradang itu. Karena sebagai orang awam kan usus gitu ya, dipotong gitu. Operasi usus buntu dipotong, pikirannya tuh pasti ususnya dipotong gitu. Usus buntunya itu aja. Oke. yang buntunya itu saja. Iya, si buntu aja. Dan memang ini kalau memang nggak dipotong, tadi dia bilang kalau memang tidak dibuang itu bahayanya kan di sana tadi dokter udah bilang juga bahwa sana banyak mungkin kotoran-kotoran yang karena meradang lalu dia pecah itu bisa menyebar, bisa menyebabkan infeksi yang berat sebenarnya. Malah lebih berbahaya lagi kalau ditunda. Karena ada orang udah tunda saya pikir-pikir dulu, malah tambah lama tambah berat jadinya. Ya, yang jadi persoalan itu mungkin gejala pertama udah terinfeksi, dia berhenti sendiri. Lalu berapa minggu kemudian, beberapa bulan timbul lagi. Ini yang menjadi persoalan, kadang-kadang itu menyebabkan orang menjadi lalai. Persoalannya adalah karena itu infeksi, apapun juga, mau pecah atau tidak, infeksi itu akan berjalan terus, menyebar kemana-mana, ya. Kemudian kalau itu berlama-lama, kuman itu ada di mana-mana, pembuluh darah kita ngambil lagi tuh, diserap semua, bentuk apapun juga. Itu bentuk barang asing di situ, kuman itu. Ini persoalannya. Diserap lagi. Akhirnya kuman itu beredar di seluruh darah. Di seluruh peredaran darah. Itu bahaya yang paling kita tidak suka, bukan hanya pecahnya. Nah, kembali ke yang Nasar. Tadi nih mengenai Angel, karena Angel masih lumayan takut kayaknya kalau lihat-lihat. Coba Dokter Nasar, ini ada gambar yang dokter yang dilihat ini usus buntu itu ususnya kan di sini. Nah, usus buntunya di sini, Angel. Ini yang bisa diambil. Nah, ini yang buntunya kayak ikutnya. Ini udah diperbesar. Jadi yang diambil ya ininya aja, ususnya yang nggak ikut dipotong. Iya, dipotong. Ya di pangkalnya ujung pangkalnya. Di pangkal ini dipotong. Di sini ya. Ya. Ini kan yang sudah meradang. Ya. Ya. Nah, kira-kira dok, tadi kan dokter kebetulan udah cerita sama kita tadi di belakang bahwa dokter pagi ini saja ada kasus usus buntu juga yang dokter operasi. Ya, tapi itu kan yang khusus dengan yang kesulitan, terlalu lama mungkin ditunda. Kalau yang cepat dikenali, berapa lama operasinya dok rata-rata? Operasinya barangkali cuman 30 sampai 35 menit. 35 menit ya. Nah, ini seperti ini gambar kalau secara umum kulit kita dari luar, lalu buntu ada di dalam sini, sayatannya kira-kira seperti ini ya dok ya. Yang tadi dokter bilang mengenai konvensional itu maksudnya disayat sekecil ini saja sebenarnya. Sekarang ada teknologi tadi dokter bilang namanya laparoskopi ya, dikeker dan sebenarnya cuma sedikit sekali lukanya. Ya, kalau laparoskopi lukanya jauh lebih kecil, ya seperti ini. Pada 3 titik, ya,
di sebelah sini, kemudian di tengah. Nah, ini disebut minimal invasif. Ya. Jadi cederanya sedikit, cedera lukanya sedikit, lalu manipulasi di dalam juga tidak banyak. Ya. Namun prinsipnya usus buntunya tetap bisa dikeluarkan. Ini dengan itu sebenarnya kita analogikan seperti kamera ya dok ya. Jadi cuma sedikit. Kalau ini kan kita kita buka langsung. Kalau tadi itu kita seperti kamera, masukkan 3 tempat sehingga sangat kecil sekali memang hampir nggak ada. Di setiap yang 3 itu ada kameranya memang. Nah ini Angel. Cuma dikit banget. Cuma dikit ya. Nggak kelihatan. 3 cm aja. Nggak dibelek semuanya. semua. Ususnya juga nggak dipotong. Nah, tapi ini kalau justru lebih cepat dideteksi. Kalau memang yang sudah infeksi berat, saya rasa mungkin kayak gini agak sulit ya dokter ya. Justru kita nggak boleh tunda-tunda kan dok ya? Itu dia, mungkin itu bisa saja. Jadi jangan kecewa. Itu bisa beralih ke konvensional, dibuka lebih besar. Iya, karena kalau tunda terlalu lama, nggak mau dioperasi, terlalu takut, akhirnya malah lebih berat sehingga dengan kecil aja susah ya. Iya. Iya. Oke, dok. Terus lagi dok. Dokter Ari, apa yang terjadi apabila pasiennya menolak untuk operasi tiba-tiba pecah? Iya. Jadi kalau tadi saya bilang tadi, oke lah nih pasien saya tadi ya dikirim ke dokter bedah, nggak mau dioperasi. Ini memang kita mesti ngomong benar sama pasiennya. Ini karena dia beresiko tadi, beresiko terjadi perburukan. Ya memang kalau enggak ya kita coba sih kasih antibiotik segala macam. Tapi umumnya tetap kalau memang dia kondisinya udah akut sekali dan itu kita nggak mau ambil resiko gitu. Dokter Ari, mungkin ini dokter Ari supaya lebih jelas bahwa di sini kita punya organ-organ di sini ada banyak. Ya, usus buntu katakanlah di sini dokter Ari. Ya. Kalau dia pecah, maka ini bisa kena di seluruh tubuh dan bisa masuk ke pembuluh darah ya. Betul. Jadi yang tadi yang disebutkan oleh dokter Nasar tadi ya bahwa kalau dia tadi ini artinya ini pecah ya kan, justru yang jadi masalah itu adalah infeksinya. Infeksi tadi itu yang masuk ke pembuluh darah. Jadi pasien ini yang tadinya infeksi cuma di sini, sumbernya di sini, akhirnya menyebar seluruh darah. Nah, ini kalau udah begitu udah infeksinya sudah berat. Kadang-kadang dokter bedah juga udah di dalam tindakan operasinya tersebut juga ada tindakan operasi yang dengan resiko. Kan biasanya kan kita dokter penyakit dalam kirim dokter bedah, ACC, konsul ke anestesi. Nah itu buat dokter anestesi juga kalau udah sampai infeksinya udah luas ke seluruh tubuh jadi repot juga. Jadi yang tadinya resikonya jadi ringan, sedang atau bisa jadi resiko sedang atau berat. Ya, seperti ini ya itu dok dia. ya. Nah ini kalau dibilang bahwa ini ternyata sudah pecah. Kita bilang sepsis, jadi infeksi sudah kemana-mana. Ini bisa isinya pus atau nanah ya. Nanah yang kuning-kuningin nanah sampai dia masuk semua kuman-kumannya ke pembuluh darah. Nah, ini yang mesti pakai antibiotik ya dokter. Nah ini udah antibiotiknya mesti double-double biasanya. Kemudian tadi tetap juga ini mesti dikeluarkan. Memang ada beberapa keadaan yang artinya akhirnya kita kasih antibiotik aja dulu nih. Yang kalau misalnya infiltrat nanti mungkin dokter Nasar bisa sampaikan. Jadi memang pada kondisi tertentu ada juga kondisi di mana si usus buntunya itu memang nggak bisa dioperasi, mesti dikasih antibiotik dulu nih. Nanti kalau agak tenang baru diberikan. Tapi sekali lagi memang buat masyarakat pada saat nyeri perut kanan bawah dan bergerak juga susah, segera ke dokter. Karena segera dideteksi secara dini. Justru kalau ini karena ditunda-tunda terlalu lama, malah ini jadi akhirnya sayatannya nggak bisa kecil lagi, harus besar jadinya. Jadi ada satu pasien misalnya, dia nggak mau lah gitu. Lah ini selamat nih nggak ada apa-apa. Tapi dia udah bisa terjadi yang tadi disebutkan dokter bisa kronik. Nah kronik itu kita nggak tahu kapan kambuhnya. Kalau kebetulan mohon maaf, dia seorang yang mesti keluar kota, kebetulan datang di tempat kota yang nggak ada dokter bedahnya udah. Kan beresiko juga buat dia gitu loh. Jadi itu sekali lagi pada saat dokter bilang putus, ini harus operasi, sebaiknya dioperasi. Baik dokter, kita duduk lagi dokter ya. Nah padahal sebenarnya rongga abdomen itu adalah rongga yang steril ya. Seharusnya memang tidak ada pus, tidak ada nanah dan juga tidak ada darah ya. Nah dok, apakah penyakit usus buntu ini bisa dihindari? Atau mungkin setiap orang berpotensi untuk usus buntunya ini bisa terinfeksi gitu. Prinsipnya kembali lagi semua gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat untuk pencernaan kita. Apa sih? Ya pertama bahwa kita harus prinsipnya adalah makan jangan terlalu banyak lemak. Ya kan daging-daging itu mesti diimbangi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya kan istirahat yang cukup karena sekali lagi pada saat daya tahan tubuh kita nggak baik, apapun bisa terjadi infeksi pada tubuh kita tadi bisa terjadi infeksi tubuh. Jadi daya tahan tubuh, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, ya kan. Kemudian banyak minum juga penting karena tadi saya udah bilang bisa saja yang membuat blok itu adalah kotoran kita kalau keras. Nah, kotoran untuk menghindari kotoran kita nggak keras, mesti banyak makan sayur, buah dan banyak minum. Kemudian tetap bergerak, olahraga, itu olahraga yang penting. Dok, saya nggak bisa nggak mesti jalan paling nggak
30 menit deh males, sehari Dok. gitu, benar. Jadi prinsipnya kesehatan pencernaan itu ya untuk semua lah sebenarnya, bukan untuk yang buntu penting pola saja. hidup yang sehat ya, Gaya Dok, hidup yang sehat. Sama juga mungkin buat pemirsa di rumah juga ya, ini edukasinya juga bahwa memang kita tuh nggak boleh menggampangkan penyakit yang sedikit. Kadang-kadang nanti dulu kayak gitu ya, Dok ya. Setuju banget. Kadang-kadang keterlambatan itu karena pasien itu menjadi dokter buat diri sendiri gitu loh, ya kan? Ini kayaknya sih cuman nyeri perut biasa gitu loh. Nah, udah parah baru ke dokter yang terlambat. Baik, betul Dokter Arin ya. Berhubungan dengan apa Dokter Arin katakan, Dokter Nasar. Dokter Nasar, saya minta pesan singkat untuk masyarakat supaya masyarakat tidak terlalu takut untuk hal semacam ini dengan tujuan supaya tidak terjadi komplikasi yang malah semakin berat. Iya. Singkatnya begini, kalau kita mengalami rasa sakit perut, terutama kanan bawah, ada dua hal paling kurang. Ada dua hal paling kurang yang harus tidak dikerjakan. Yang pertama, melakukan manipulasi, mengurut. Itu menjadi kebiasaan kita biasa. Itu sangat bahaya ya, Dok ya. Itu tidak dilakukan. Tidak, yang kedua itu adalah tidak makan dan tidak minum lagi. Itu sangat bermakna. Karena tadi dikatakan apabila di usus itu terjadi volumenya diisi, apalagi kemudian salah satu diantaranya sulit buang air besar itu kan karena reaksi dari infeksi itu juga. Nah, kalau itu diisi lagi, bayangkan seperti selang, udah ada retak di situ, diisi lagi ya, tinggal pecah. Jadi masyarakat bisa lebih cermat mengamati apa yang dia derita sendiri. Saya ulang sekali lagi itu. Tidak dilakukan manipulasi apapun juga. Kemudian tidak makan minum lagi, segera ke dokter. Tidak mesti dokter bedah, segera ke dokter saja. Terima kasih banyak Dokter Nasar, terima kasih banyak Dokter Ari. Dan tentunya masyarakat pastinya sudah cukup aware ya sekarang mengenai usus buntu, di mana saat ini usus buntu itu tentunya adalah hal yang berbahaya. Jadi once kita terkena usus buntu, nyeri perut di kanan bawah, berarti tentunya harus segera datang ke dokter. Jangan memanipulasi. Nah, sesaat lagi kita akan menyaksikan cara sehat ala Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI periode 2014 hingga 2019. Sesaat lagi hanya di Ayo Hidup Sehat.